Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, adik-adik pada sehat dan semangat untuk mengikuti ibadah. Pastinya dong Kak Christine, adik-adik harus semangat, bersukacita, harus bergembira pagi hari ini karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Benar. Nah, di sini semuanya sudah pakai baju yang bagus dan rapi? Sudah dong, Sudah Kak. dong. Sudah dipersiapkan Alkitab dan juga persembahannya? Sudah dong, Kak. Pastinya sudah dong. Nah, oleh sebab itu kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyanyi lagu Ku Puji Kuasa Tuhan. Semuanya sikap berdoa yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu di pagi hari yang indah ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau beribadah, kiranya Engkau mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik kita mau nyanyikan lagu kedua, Tiap Hari Bergembira. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, happy Sunday. Balik lagi nih udah hari Minggu, tandanya kita mau memuji Tuhan bersama, juga mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap? Coba kalau sudah siap boleh diangkat jempolnya. Coba biar lebih semangat lagi, 2 jempol boleh diangkat. Oke, kalau sekarang Kak Hana udah tahu, kalau adik-adik semua sudah siap juga semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau masuk dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, kita mau minta Roh Kudus, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada hari ini sehingga kami dapat mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami sehingga apa yang disampaikan pada hari ini semua kami dapat mengerti, juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik boleh dibuka Alkitabnya. Bacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Matius. Coba dibuka Alkitabnya. Kita mau baca dari Matius. Firman Tuhan kita pada hari ini dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 4. Sudah semua? Matius 5 ayat 1 sampai dengan 4. Kalau sudah semua, kita baca bersama ya. Matius 5 ayat 1 sampai dengan 4. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Adik-adik, dari ayat yang tadi kita baca, ada kata yang dominan, yang diulang-ulang, yaitu kata berbahagialah.
Berarti itu sebuah perintah ya. Di sini Tuhan berkata kepada murid-muridnya saat itu, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Kita semua tahu sekarang Tuhan menginginkan kita untuk berbahagialah. Coba kita baca lagi ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Maksudnya, bukan kita harus menjadi miskin, atau mungkin kita harus tidak punya apa-apa, atau mungkin kita harus menjadi orang yang susah. Tetapi di sini Tuhan mau ingatkan kita untuk memiliki sikap yang rendah, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak semena-mena. Yang dimaksud miskin adalah rendah, rendah hati. Kita harus memiliki rendah hati, sikap yang rendah hati. Bahwa katanya di sini berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, rendah hati di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Lalu di ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tuhan sudah memberikan kita jaminan ya adik-adik, saat kita keadaannya mungkin sulit, saat kita sedang mengalami kesusahan, kesedihan, kekhawatiran, sekalipun duka cita, Tuhan memberikan kita jaminan bahwa kita akan diberi penghiburan, kita akan diberi dihibur katanya. Kita akan diberi sebuah penghiburan. Penghiburannya itu berupa macam-macam. Ada yang mungkin kita diberikan solusi dari masalah kita diberikan kesembuhan dari penyakit kita diberikan kelegaan dari beban kita diberikan kebahagiaan dari kesusahan kita. Itu jaminan yang Tuhan berikan. Kita di sini juga adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Yesuslah sumber kebahagiaan. Tuhan Yesuslah sumber sukacita adik-adik. Jadi saat adik-adik merasakan sedih, kecewa, marah, takut, khawatir, dan sebagainya, siapa yang harus adik-adik cari? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan memberikan sukacita. Tuhan Yesus akan memberikan penghiburan. Sudah jelas sekali Alkitab menjelaskan di sini. Jadi adik-adik harus tahu pegangan adik-adik bahwa Tuhan Yesuslah sumber sukacita. Tuhan Yesuslah kebahagiaan, sumber kebahagiaan. Dan Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang penuh sukacita, anak-anak yang bahagia, anak-anak yang ceria, periang, bukan anak-anak yang suka marah, apalagi anak-anak yang suka cemberut, apalagi anak-anak yang nakal. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu adik-adik, gimana sih Kak biar kita mendapatkan kebahagiaan? Kebahagiaan itu didapatkannya seperti apa sih Kak? Coba ada yang tahu? Biasanya kita kalau bahagia itu karena apa sih? Mungkin karena kita merasakan hal yang menyenangkan. Lalu sesuatu hal yang kita inginkan terjadi. Biasanya kita senang. Lalu apalagi? Misalnya adik-adik diberikan hadiah, contohnya. Saat ulang tahun adik-adik diberikan hadiah, kita pasti bahagia. Kita melakukan hal-hal yang menyenangkan, misalnya bermain, mewarnai, dan sebagainya, itu kita pasti bahagia adik-adik. Tapi adik-adik, Tuhan mengajarkan kita pada saat ini, yaitu dalam keadaan apapun yang kita alami dalam kehidupan adik-adik, Tuhan mau kita untuk tetap berbahagia. Ada satu ayat, hati yang gembira adalah obat adik-adik. Jadi semua dalam keluh kesah kita, dalam sakit penyakit kita, dalam kekhawatiran kita, obatnya adalah hati yang gembira, hati yang sukacita, hati yang damai. Oke. Dan di mana sih Kak kita mau dapatkan sebuah kedamaian itu, sebuah sukacita itu di mana Kak? Yaitu di dalam Tuhan Yesus. Kita cari Tuhan, kita berdoa, Tuhan, aku sedang merasakan seperti ini, aku sedang merasakan seperti ini, aku kesel sama adik aku sebel sama mama aku lagi sedih, aku lagi sakit Tuhan, badan aku lagi lemah dan sebagainya. Kita cari Tuhan. Kita mau libatkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat senang kalau kita sangat senang kalau adik-adik libatkan dalam segala pergumulan adik-adik, libatkanlah Tuhan. Adik-adik di sini juga kita harus menjadi
bukan hanya adik-adik sendiri, bukan hanya Kak Hana sendiri nih yang harus bahagia, tapi tugas kita juga harus memberikan kebahagiaan. Kita harus menjadi, seseorang yang dimana kita ditempatkan kita memberikan kebahagiaan. Jadi misalnya Kak Hana nih ada di suatu tempat, tempat itu akan merasakan kebahagiaan bila ada kehadiran Kak Hana. Juga adik-adik dimanapun adik-adik berada harus memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membawa kebahagiaan di tempat tersebut. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjadi, kita harus bahagia, kita harus penuh sukacita dan kita harus memberikan kebahagiaan. Kita harus memberikan sukacita. Karena itulah yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Oke, sekarang kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan mau menginginkan kita untuk berbahagialah. Berbahagialah, bersukacitalah, bergembiralah. Itu maunya Tuhan. Lalu di mana kita akan mendapatkan itu? Di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah sumber kekuatan kita, sumber damai dan sumber sukacita kita semua. Oke, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami sudah tahu Tuhan bahwa Tuhan menginginkan kami untuk bergembiralah. Tuhan menginginkan kami menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita, anak-anak yang riang, dan anak-anak yang dimanapun kami berada, kami dapat memberikan kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, kiranya Tuhan mau pimpin kami, pimpin hidup kami, biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang terus sukacita, dan biarlah walaupun kami Tuhan sedang mengalami kesulitan, biarlah hanya Tuhan sajalah yang kami libatkan, biarlah hanya Tuhan sajalah menjadi sumber kekuatan sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat adik-adik di rumah mungkin yang dalam keadaan tubuh yang sakit mungkin Tuhan, kiranya Tuhan mau menjamahnya. Biarlah hanya hati yang gembira yang menjadi obat untuk mereka. Biarlah kesembuhan Tuhan boleh berikan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Lalu aktivitas pada hari ini, Kak Hana mau adik-adik mencatat nih. Adik-adik mencatat apa saja sih yang membuat adik-adik senang, apa saja sih yang membuat adik-adik bahagia. Oke, adik-adik catat ada 5 poin apa saja yang membuat adik-adik senang, bahagia, sukacita, dan sebagainya. Nanti boleh difotokan, kirim ke Kak Hana. Ya adik-adik, demikianlah aktivitas pada hari ini. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana firman pada hari ini? Pasti untuk menjadi berkat bagi adik-adik ya. Pastinya dong Kantin, firman yang sudah didengar menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik dan jangan lupa untuk diaplikasikan. Kita mau merespon firman Tuhan, kita menyanyikan Aku Bersukacita.
adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita siapkan tadi. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan juga sudah memberkati firman Tuhan yang sudah diberitakan pada hari ini. Tuhan, sekarang kami telah memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan ini ya Tuhan, walaupun kecil dan sederhana, kiranya dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang akan mengolah persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan bergereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Nah, pengumumannya adalah untuk ibadah IMPA di minggu yang akan datang, seperti biasa via YouTube, untuk linknya nanti menyusul. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita masih memuji Tuhan, kita mau menyanyi lagu Ku Diberikan Kidung Baru. Ibadah kita, sikap berdoa lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Kami boleh duduk yang manis Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami renungkan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami seminggu mendatang. Kiranya apa yang kami kerjakan, apa yang menjadi rutinitas dan aktivitas kami, Tuhan sertai. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.